diskusi sharing di mana ibu-ibu mengelola, organisasi kayak, usahanya ibu-ibu, atau kalau yang punya posisi di dinas kesehatan, di puskesmas, ataupun di rumah sakit tempat kerja, kita bisa sharing-sharing ya. Oke, mmm, saya sambil share screen sedikit ya, Ibu, ya. Atau ada yang sharing dulu Ibu-ibu? Mungkin ada yang di di tempat kerjanya sudah, memegang di posisi apa nih sekarang? Siapa yang mau, sharing? Boleh mulai dari yang ibu-ibu yang di Kupang, boleh yang di Bali. Di Bali kan, ini nih luas nih, ada yang di Denpasar, di Karangasem, di, Buleleng ada ya, Bu, ya? Badung juga pasti ada. Nah, siapa yang mau sharing? Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung buka ininya, buka mic-nya. Ada ibu-ibu? Siapa yang mau sharing? Yang di Kupang, mungkin ibu-ibu yang di Kupang, adakah yang bekerja di dinas kesehatan? Sambil saya berkenalan nih dengan ibu-ibu yang di Kupang. Atau nggak ada ya, Bu, ya? Adakah yang bekerja di rumah sakit? Rumah sakit negeri ataupun rumah sakit swasta? Bu-ibu yang di Kupang, adakah yang bekerja di rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit, pemerintah? Boleh, raise hand. Nggak ada ya, Bu, ya? Atau ibu-ibu yang bekerja di puskesmas mungkin, yang di Kupang? Hei, udah bangun. Ibu-ibu, suara saya apakah terdengar? Jangan-jangan nggak terdengar ya suaranya? Terdengar, Bu. Oh, Dengar Ibu. terdengar. Terdengar, Ibu. Saya pikir nggak terdengar, soalnya nggak ada yang, merespon. Ibu-ibu, kalau nggak ada yang bekerja di dinas kesehatan, di rumah sakit atau puskesmas, jadi ibu-ibu yang di Kupang ini kerjanya di mana? Coba. Di puskesmas, Bu, kerjanya. Ibu Lugardis di puskesmas. Kemudian di mana lagi, Bu? Di puskesmas pembantu Bu. Ibu. Puskesmas. rumah Oh, sakit, rumah Bu. sakit juga ada. Tadi, Ada, coba Bu. saya ulang lagi, siapa yang bekerja di rumah sakit? Coba, kasih reaksi apa aja di ininya, Hai Ibu. di Zoom-nya. Coba, klik reaksi. Ibu Sisilia di rumah sakit. Siapa lagi yang di rumah sakit? Ibu Ibu Ayu Bu Ayu siapa nih? Bu Gusti Ayu, Bu Hibrita juga rumah sakit ya? Ibu Iya, Novi Ibu. juga rumah sakit. Oke. Ibu Leni juga rumah sakit. Coba kita lihat. Ibu Yudiarti juga rumah sakit. 1, 2, 3, 4, 5 rumah sakit. Oke, kalau di rumah sakit, bolehkah saya tahu ibu-ibu ini di bagian apanya? Bu Sisilia, silakan Bu. Izin Bu, di ruangan bersalin Bu, Ibu sebagai apa Bu di ruang bersalin? bidan pelaksana Bu. Bidan pelaksananya. Kalau bidan pelaksana itu, apakah yang kepala ruangan itu bidan pelaksana juga namanya Bu? Kan Masih lebih ke kepala ruangan, saya koordinator Bu, koordinator koordinator ruangan. ya namanya? Iya, iya. Koordinator, oh oke. Berarti koordinator, di bawahnya ada banyak bidan pelaksana gitu ya Bu ya? Oke, kalau Bu Iya Gusti Bu, Ayu, ya gimana Bu Sisilia? ya Bu seperti itu Bu. Nanti ada banyak di bawah bidan kepala ruangan. Oke, terima kasih Bu Sisilia. Kalau Ibu yang di Denpasar sekarang, Ibu Gusti Ayu. Bu Gusti Ayu, Izin Bu. ya silakan Bu Chandra ya. Kalau Tiang juga sama bidan pelaksana Ibu di rumah sakit Wangaya Ibu. Di ruang mana Bu? Tiang di ruang darah Ibu. Ruang darah. Oke, Iya. sama Bu Siro aja di sana ya, yang di ruang darah. Yang Ibu namanya keriting ya. Ibu Novianti, Ibu Gusti Ayu Suryani, Ibu Iya iya. Ibu Metri. Bu Metri dan Ibu Metri kebetulan sampun di NICU nih. Oh gitu sudah. Oke, terima kasih Bu. Bu Bu Novi di mana Bu? Bu Putu Novi, Izin Bu, yang di rumah sakit Dharma Kerti bagian rawat inapnya Ibu. rawat inapnya. Bidan pelaksana juga atau kepala ruangan Bu? Kepala unit kalau di sana sebutannya Bu. Kepala unit Ika gimana Bu? Eh, mirip kayak kepala ruangan sih Bu.
Kepala unit untuk rawat inap, di Ya, bawahnya Nike ada bidan pelaksana, baik itu yang shift pagi, sore, malam gitu ya Bu ya? ya benar Bu. Oke, terima kasih Bu. Lumayan tinggi nih jabatannya berarti. Kalau Bu Putu Ratna, Saya di Rumah Sakit Gemas Anti Nusa Penida, Ibu. Bu Sapenida nggih. Ibu jabatannya apa Ibu? Kepala ruangan ICU nih, Bu. Kepala ruangan di NICU ya? Wow. Kalau di NICU berarti ada juga kepala ruangan di ruang bersalin ya Bu ya? Ya, ada. Ruang bersalin. Wah, terima kasih Bu Ayu Ratna, Bu Putu Ratna. Jadi yang kepala ruangan sudah pasti memiliki bidan-bidan pelaksana di bawahnya. Jadi ada yang perpanjangan tangannya ibu-ibu ini ya. Jadi karakteristik mahasiswa kebidanan yang belakangan adalah lebih banyak mungkin yang bidan pelaksana. Kalau awal-awal itu di tahun berdirinya prodi sarjana terapan dan profesi itu lebih banyak yang level yang punya jabatan gitu, karena pasti yang lebih dulu kuliah itu yang senior punya jabatan gitu ya. Selesai mereka baru yang lebih muda, yang lebih umurnya lebih muda, karirnya lebih belakangan lah dari ibu-ibu senior gitu ya. Nah, seperti itulah pengorganisasian. Jadi berlaku general, tidak hanya dipandang dari aspek kewirausahaan. Jadi kalau kita belajar aspek organisasi itu tidak hanya ada di levelnya kewirausahaan gitu. Jadi organisasi itu di keluarga pun kita menerapkan itu gitu loh. Di lingkup yang lebih besar, di masyarakat, ada organisasi yang di masyarakat, swasta di tempat kita bekerja itu, konsep organisasi itu diterapkan gitu. Tanpa organisasi, kita tidak bisa memanage sebuah lembaga itu tidak bisa di-manage dengan baik gitu ya. Jadi kita nanti me-refresh aja. Saya yakin ibu-ibu ini yang di kelas RPL semuanya sudah bekerja sehingga lumayan paham bagaimana sebuah organisasi itu berjalan gitu. Karena kita sendiri bagian dari organisasi. Kalau kita sudah bekerja, kita level pelaksana atau level menengah kayak ibu-ibu kepala unit ataupun kepala ruangan itu middle, ataupun yang top seperti direktur, dirut, direktur pelaksana harian, ataupun yang di bawahnya kayak kepala keperawatan kayak itu termasuk dalam top gitu Bu ya. Oke, nanti selanjutnya kita sharing lagi ya Bu ya. Minta sharingnya ibu-ibu yang mungkin ada di level kepala unit ataupun kepala ruangan ya. Bagaimana caranya memanage teman-teman. Saya izin share screen sedikit ya. Oh ya, untuk perkuliahan kita nggak lama-lama ya Bu ya, maksimal sampai jam 5 aja. Gimana Ibu-ibu? Kalau sampai jam 5, oke nggak? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya Bu. Oke, Bu. Atau mau lebih lama atau lebih singkat Bu? Sikat. Ibunya pasti hari Sabtu saya paham banyak acara ya Bu ya. Semoga kita bisa lebih singkat ya Bu ya. Mana dia ya? Oh, ini. Aspek organisasi, manajemen, dan kepemimpinan ya. Kita mungkin berangkat dari pengertian organisasi. Intinya adalah bagaimana cara pengaturan orang-orang secara sengaja ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu di sebuah lembaga atau organisasi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa organisasi bisnis itu merupakan suatu sistem yang di mana semua orang yang terlibat di dalam organisasi itu berinteraksi secara dinamis. Jadi interaksinya bisa horizontal, bisa vertikal, naik turun kayak gitu, dengan lingkungannya. Bisa dalam antar manusia-manusia di organisasi itu ataupun dengan lingkungan yang lain. Ada banyak lingkungan ya di organisasi. Kemudian kalau kita pandang organisasi itu bisa dilihat bahwa organisasi itu terdiri dari 3 proses, yaitu input, kemudian terjadi transformasi, dan ada outcome, kayak masukan, transformasi, luaran, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang untuk masukannya itu di dalam sebuah organisasi, itu dapat berupa benda mati ataupun manusia, itu bisa disebut sebagai input. Nah, contohnya input adalah bahan baku, sumber daya manusia, ada modal dalam bentuk uang, ada teknologi dan informasi. Nah, kalau kita lihat di organisasi dalam bidang kesehatan, contohnya itu adalah klinik, rumah sakit, ataupun PMB, kalau bahan bakunya bisa apa aja Ibu-Ibu? Mungkin Ibu-Ibu sudah paham nih. Bisa SDM, Bu. Yang bahan Data baku, nakes. yang bahan bakunya? Bahan Nakes. bakunya.
Yang bahan baku yang bukan SDM. Kira-kira apa? Alkes, Bu, Alkes. Ya, Sarpas, Bu. Obat-obatan. ya alat kesehatan. Apalagi Ibu? Obat-obatan, Bu. Sarpas, Obat-obatan. Bu. Ya, sarana Gedung, prasarana. Apalagi Ibu? gedung layanan, Bu. Ya, apa namanya, gedung utamanya, sarana di dalam gedung, kemudian alat teknologi yang canggih, bahan-bahan habis pakai, kemudian ada lagi mungkin uniform, sudah dipikirkan uniform untuk petugasnya kayak gimana gitu. Kemudian sumber daya manusia apa saja Bu, kira-kira? Bisa apa aja? Dokter, medis, paramedis, penunjang. Ya, bisa medis itu dokter sudah pasti ya, baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis. Kemudian yang paramedis itu tenaga kesehatan yang ini ya, selain medis bisa perawat, bidan, teknologi laboratorium, eh, nutrisionis gitu ya mungkin ya. Terus yang mensteril itu apa namanya Bu ya? Yang orang-orang yang mensteril alat-alat itu apa sebutannya kalau di rumah sakit ya? Instrumen. Saya kurang paham itu. Instrumen, Bu. Kalau di sini CSSD, Bu. Ah, Nanti akan CSSD, iya CSSD. Terus termasuk ada accounting di situ, tim legal, hukum, ada security, orang yang maintenance alat-alat alat-alat kesehatan mungkin termasuk itu sumber daya manusia ya Bu ya. Kemudian modal, sudah pasti modalnya di sini bisa kita sebutkan bahwa modal dalam bentuk uang. Kalau teknologi di sini mungkin bisa kita contohkan bahwa setiap rumah sakit ketika punya visi ingin menjadi rumah sakit yang tampil beda dengan rumah sakit lainnya, biasanya mereka menginjeksi teknologi yang lebih maju dari sebelumnya gitu. Boleh tahu nggak Ibu, kiblatnya rumah sakit sekarang ini kemana Bu? Kiblat teknologi itu, ingin secanggih yang di mana gitu? Mungkin dari rumah sakitnya Ibu, visinya ke depan secanggih yang kayak gimana nih, di daerah mana gitu? Atau rumah sakit mana nih yang kayak jadi impiannya gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu Bu? Izin, Bu, itu ada, Bu. Ada Contoh Bu, di kayak Kupang di gimana Bu? puskesmas, rumah sakit di kabupaten kami itu, untuk mau peningkatan kualitas rumah sakit itu, mereka bikin MOU dengan rumah sakit di luar, seperti di Sangla dengan rumah sakit kemarin Unair itu, untuk mereka melihat pelatihan untuk CT scan-nya, karena di sini belum ada, karena mau pengadaan. Jadi mereka kerjasamanya untuk dahulukan perawat untuk CT scan atau perawat-perawat untuk cuci darah tubuh, belum ada di sini. Jadi biar tidak ke kabupaten lain. Jadi mereka kerjasamanya keluar kabupaten, provinsi, biar lihat di sana mana yang lebih bagus atau mana yang perlu kita ambil untuk modalin rumah sakit yang ada di sini. Itu begitu. Kemarin mereka kerjasama dengan bupati langsung ke sana. Ya, baik. Bagus Bu Dina sharing dan informasinya ya. Jadi teman-teman di Kupang ternyata punya kerjasama yang baru, ingin kayak mengadopsi teknologi di rumah sakit Prof Ngurah ya Bu yang ada di Bali. Bagus sekali ya. Mungkin sudah berproses ya Bu ya. Nah sekarang yang Ya. di Bali, yang bekerja di rumah sakit yang ada di Bali, kira-kira kiblatnya kemana nih? Siapa tadi Ibu? Ibu Cecilia di mana ya Bu? Ibu Cecilia Kupang juga ya? Bu Gusti Ayu sama Ibu Ratna tadi. Kira-kira kiblatnya kemana Bu? Ingin lebih canggih Kalau gimana? kalau kemarin rumah sakit kami tergantung ininya sih Bu. Kayak misalnya kemarin saya ke Bali Mandara sih Bu. Karena kan kemarin untuk layanan kesehatan ibu dan anak kan kemarin Bali Mandara menang apa ya? Gerakan sayang ibu apa tuh pokok tentang itu dia bagus ininya. Jadi kemarin kita untuk membuka rencana mau membangun untuk unit intensif terpadunya. Kemarin kami kaji bandingnya ke Bali Mandara untuk mengetahui denah bangunan dan sarana prasarana yang ada di sana gitu. Baik, bagus ya Bu ya. Jadi Bu, di rumah sakit yang ada di Nusa Penida berusaha kiblatnya ke daratan Bali gitu ya. Ibu-ibu yang di Kupang mungkin nggak tahu ya ibu-ibu, antara Nusa Penida dan Bali itu beda daratan gitu, terpisah oleh laut gitu. Jadi kalau yang teman-teman di Nusa Penida ingin ke Bali, ke Pulau Bali, harus naik kapal lagi sekitar 20 sampai 30 menit. Sampai 45 menit ya Bu ya kalau dari Sanur gitu. Jadi kita terpisah daratannya. Jadi teman-teman di situ punya kiblat juga ke daerah Denpasar gitu dan sudah berproses ya Bu ya. Oke, yang Ibu di Wangaya kiblatnya kira-kira kemana? Ibu izin kebetulan untuk yang di Wangaya niki sedang proses pembangunan dan pemenuhan alat-alat medis itu mungkin lebih ke Rumah Sakit Prof Ngurah Ibu. Prof Sanglah. Ngurah nggih. Ya, Oke. nggih Ibu. Ya, Seperti kemarin makasih. disebutkan kinten Ibu. Nggih.
sudah sedang Ya, berproses nih kami. iya, lagi berantakan ya Bu ya. Saya lihat dari luar sih lagi berantakan lagi. Berantakan dulu demi lebih bagus ke depannya ya. Inggih, inggih. Ibu-ibu, adakah yang pernah ke rumah sakit di luar Bali atau di luar Indonesia yang rasanya jauh lebih bagus? Adakah yang pernah punya kesempatan keluar keluar Bali atau bahkan keluar Indonesia? Belum Ibu, kecuali Belum ke pernah Ibu Dina ya. puskesmas di Semoga luar. saya Belum. doakan semoga suatu saat nanti ibu-ibu di sini pernah berkesempatan ke rumah sakit ataupun ke tempat kerja yang mirip dengan Ibu tapi di luar Bali ataupun di luar Indonesia gitu ya. Dengan kita melihat sesuatu yang di luar gitu, kita akan melihat bahwa bisa kita membandingkan. Kadang yang di luar lebih bagus. Tapi nggak belum tentu juga ya Bu, ya, ada juga di luar yang di kita lebih bagus gitu ya. Nanti kita dengan kita sering melihat beberapa perbandingan misalkan kalau di Kupang sudah pernah melihat Prof Ngurah, kemudian pernah ke Surabaya atau pernah ke Bandung atau bahkan ke luar negeri, akan ada perbandingan seperti apa rumah sakit di luar sana gitu. Atau yang kalau di Indonesia itu yang paling ngetren tuh orang-orang kaya berobatnya kemana Bu? Kemana yang Ke paling sering Penang Bu, didengar? Ke Penang, ke Penang. Malaysia. Ya, Kemana ya. Ke lagi? Singapura, Ke Ibu. Singapura, ya. Singapura itu di Mount Elizabeth ya, rumah sakitnya. Kalau di Penangnya apa ya Bu? Gleneagle ya Bu ya namanya. Rumah sakitnya saya lupa di situ ya. Em, Ibu-ibu kalau punya kesempatan untuk melihat, bukan berobat ya, tapi untuk melihat, membandingkan gitu ya, kita jadi paham, oh, di tempat saya itu kurangnya bagian ini gitu, di tempat saya tuh seperti ini, oh ternyata di tempat lain tuh berbeda gitu ya. Kebetulan saya pernah, punya kesempatan untuk melihat rumah sakit di Australia, di Darwin. Saya datang ke 2 rumah sakit pemerintahnya dan rumah sakit swastanya, itu berdekatan. Satu rumah sakit pemerintahnya namanya Rumah Sakit Royal Darwin Hospital. Royal Darwin Hospital. Kemudian rumah sakit swastanya Private Hospital Darwin, PHD, Private Hospital Darwin gitu namanya. Jadi dua rumah sakit yang ada di Darwin ini ada perbedaan karakteristik dengan rumah sakit kita gitu. Secara gedung sekarang ya kalau rumah sakit di Bali karena saya tinggal di Bali dari penampilan fisiknya gedung-gedungnya kayak rumah sakit Prof Ngurah itu udah mengarah ke kayak gimana di luar negeri gitu. Dari fisiknya sudah kelihatan ya. Cuman karena saya cuma sebentar aja kayak observasi beberapa jam aja di rumah sakit itu jadi tidak bisa melihat dalamnya seperti apa proses manajemennya di situ. Tapi kalau melihat tampilannya alat-alatnya itu sekarang rumah sakit di Bali, saya bilang di Bali ya, di sekelasnya Prof Ngurah, kelasnya Rumah Sakit Bali Mandara itu udah mengarah ke kayak di sana, kayak di Australia, di Darwin itu ya. Jadi kita kalau dari luar saya boleh bilang di Bali itu sudah mulai ke arah itu gitu. Nah, di Singapura mungkin kalau ibu-ibu yang pernah ke Singapura di daerah Orchard Road, masuk dikit itu ada Mount Elizabeth Hospital. Mungkin secara tampilannya dari luar itu karena gedungnya tinggi, mungkin itu kayak rumah sakit kita yang ada di Surabaya, rumah sakit yang ada di Jakarta itu sudah bisalah mengarah ke kayak levelannya itu seperti itu. Cuman kalau kita di Bali, kita nggak mungkin seperti mereka yang rumah sakit gedung tinggi. Padahal secara pengorganisasian rumah sakit dengan gedung yang vertikal itu jauh lebih efisien katanya dibandingkan dengan gedung yang kayak di Bali ini yang pendek tapi luas gitu. Menurut manajemen rumah sakit ya, lebih efisien mengelola gedung yang vertikal, lebih efisien katanya. Nah, di Bali kan ada peraturan yang tidak memperkenankan gedung itu lebih tinggi dari lantai 4 gitu. Jadi pastinya akan lebih luas gitu karena cuma lantai 4 jadinya kan ke samping gitu ya. Seperti Prof Ngurah kan luas. Bedanya kalau kayak di Singapura Hospital itu lebih kecil dari Prof Ngurah, tapi dia tinggi menjulang. Nah, itu akan lebih efisien katanya ya. Cuman sekali lagi karena saya tidak lama melihat itu, jadi kita tidak tahu seperti apa manajemen di dalamnya. Nah, bagaimanapun bagusnya manajemen ini harus dibarengi dengan perubahan mental customer kita. Customer kita kira-kira siapa ibu-ibu? Kalau kita di rumah sakit ataupun klinik, customer kita adalah Pasien. Pasien Bu. masyarakat Ibu. ya. Ketika kita berbenah, rumah sakit kita berbenah dalam sisi organisasi, baik input, transformasi dan outputnya juga bagus, jadi rumah sakitnya udah tambah bagus. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mindset dari
customer kita atau klien kita, kalau klien kita masih aja mindset-nya berobat ke Singapura, berobat ke Penang itu lebih bagus daripada berobat ke Prof Murah gitu ya, atau ke Bali Mandara, maka tetap secantik apapun perubahannya di Prof Murah ataupun di Rumah Sakit Bali Mandara, itu tidak akan dipergunakan momen itu oleh klien. Karena mindset-nya adalah yang di luar negeri jauh lebih bagus daripada yang di tanah air gitu. Jadi dua sisinya harus diubah gitu, diperbaiki. Dari dalam, dari rumah sakitnya sendiri melakukan perbaikan dari segi manajemen, tapi di mindset-nya klien juga harus melakukan perbaikan bahwa tentunya perbaikan atau perubahan mindset ini didapatkan melalui tidak sekejap gitu ya, tidak mungkin 1 tahun nggak cukup. Jadi banyak hal yang harus dilakukan oleh penyedia healthcare. Di sini bisa rumah sakit, bisa klinik, atau kita sebagai yang terlibat di dalamnya ya, sebagai organisasi di rumah sakit ataupun klinik itu, bahwa kita harus menampilkan bahwa kita sudah berubah, kita sudah lebih baik gitu ya. Kita sudah punya level yang sama dengan tetangga kita kayak Singapura ataupun Malaysia gitu ya. Sekarang kan yang di Malaysia dan di Penang itu kan benar-benar melakukan kayak mereka mempromosikan gitu keberadaannya gitu. Mereka nggak cuma menunggu pasien tapi benar-benar promosi. Saya lihat sendiri di sosial media bagaimana mereka mengajak influencer di tanah air kita untuk oh kalau cek kesehatan itu ke Penang. Senyaman itu loh dijemput oleh kayak travel agent, jadi turun dari pesawat sudah ditunggu oleh mobil Alphard, kemudian diantar, prosesnya cepat, menyenangkan, dan benar-benar hasilnya memuaskan. Kayaknya nggak ada antri gitu loh, tidak ada nunggu-nunggu gitu loh. Jadi semuanya terlihat di promosi itu bahwa prosesnya sangat smooth gitu loh. Nah, berbeda dengan di tanah air kita, pemberitaan terhadap BPJS itu sangat miring gitu. Itu yang menyebabkan, sekeras apapun kita melakukan perubahan di sistem manajemen di rumah sakit kita, kalau, eee, tetap aja dibombardir dengan pemberitaan-pemberitaan miring, tentang situasi kesehatan di Indonesia, maka perubahan mindset, klien kita atau masyarakat kita akan lama gitu. Termasuk saya pun seperti itu. Setiap hari kita dapat informasi atau berita-berita BPJS, gagal klaim, atau rumah sakit yang malpraktek, atau, pasien terlambat dapat penanganan. Nah, secara psikologis, saya sebagai customer atau sebagai klien gitu ya, sebagai masyarakat umum, sudah terbentuk nih di pikiran kita, oh sistem kesehatan kita tuh nggak bagus gitu, nggak berpihak kepada kita sebagai, customer gitu ya, sebagai klien gitu, sebagai calon, klien ya, apapun kondisinya ya, orang ke rumah sakit kan bisa bisa aja dengan penyakit ataupun yang sehat gitu ya, yang sehat tuh kayak mau melahirkan gitu sehat, terus, mau operasi mengencangkan ini atau menanam apa gitu, itu kan orang yang sehat gitu ya. Jadi orang sehat pun, males gitu, ini kayaknya pelayanannya nggak bagus gitu, mendingan ke Singapura, mendingan ke Penang, sekalian jalan-jalan gitu kan. Jadi, ibu-ibu semuanya yang ada di dalam lingkaran organisasi di rumah sakit, benar-benar harus memperlihatkan sisi baik gitu loh, sehingga proses perubahan, mindset-nya kami sebagai pengguna layanan rumah sakit itu bisa berubah gitu loh. Bahwa kita, bisa datang ke rumah sakit di tanah air dengan, mendapatkan pelayanan sekelas internasional, sekelas, rumah sakitnya Singapura, sekelas rumah sakitnya di Penang gitu loh. Karena saya yakin kalau di Bali, di Jakarta, atau di tanah Jawa itu, eee, SDM yang memiliki kapasitas yang spesifik luar biasa itu banyak gitu loh. Dokter-dokter spesialis sudah banyak, subspesialis sudah banyak, tapi, tinggal mindset kita yang berubah sehingga dan rumah sakit pun harus, mengubah ke arah yang lebih baik. Jadi kayak dokter itu bukan mindset-nya, dia cari sama pasien, tapi, kayak perpanjangan tangan Tuhan gitu. Jadi dia melayani sehingga, ketika ketemu sama pasien dia lebih, lebih lebih bisa diajak, berkomunikasi, lebih lebih nyaman, pasien itu lebih nyaman sehingga secara, pelan-pelan akan ada perubahan mindset dari pengguna gitu bahwa, "Oh kita sudah berbenah kok," gitu. "Oh rumah sakit Prof Murah sekarang sudah berbenah." Tidak hanya gedungnya tambah bagus, tambah, cantik di luarnya, tapi di dalamnya pun sekarang lebih bersahabat gitu dengan klien gitu. Sekarang kan adakah ibu-ibu di sini yang kerja di Prof Murah? Ada ya ibu-ibu yang kerja di mungkin sudah semua sekolah di Poltekkes ya. Tahun lalu ada 6 orang kayaknya di teman-teman di Prof Murah.
Dan sekarang sudah dipindahkan ke gedung baru yang pelayanan khusus bayi tabung kayak gitu. Jadi, tahun lalu itu 2 tahun yang lalu itu ibu-ibu yang di Prof Murah, yang di instalasi bayi tabung itu ada 2 orang, kebetulan saya jadi pembimbing skripsinya. Nah, skripsinya ada di bidang, keberhasilan bayi tabung. Jadi melihat, ibu-ibu yang datang ke pusat bayi tabung di Prof Murah, kemudian dilihat berapa persen. Satu orang melihat gimana keberhasilannya, satu orang melihat faktor-faktor yang bisa membuat dia berhasil gitu. Ada 2 orang ya, ibu bidan yang, lulus profesi di Poltekkes Denpasar gitu. Jadi, itu juga dengan menyekolahkan, meningkatkan pendidikan atau meningkatkan SDM di sebuah rumah sakit ataupun klinik itu merupakan salah satu, usaha untuk, memperbaiki manajemen atau organisasi tentunya. Oh, lagi sedikit aja, lagi 15 menit ya, Bu, ya. Nah, tadi kita bicara tentang masukan, kemudian segala hal, masukan yang tadi inputnya berupa bahan baku, gedung, alat, sumber daya manusia yang beragam, kemudian teknologi, informasi, itu, bertransformasi, kemudian ada, luaran. Ya, luaran itu bisa berupa produk, jasa, hasil keuangan itu bisa, apa namanya, kayak keuntungan, informasi ataupun hasil-hasil lain yang, berbeda gitu setelah adanya, perubahan di input transformasi. Outcome-nya sudah pasti berubah karena, menerapkan sesuatu yang beda gitu ya. Ini inti yang hari ini kita pelajari sebenarnya, mempelajari siklus ini ya. Dan siklus ini bergulir. Jadi habis masukan transformasi ada outcome, kemudian, keliling lagi dia, ada masukan lagi. Jadi, ini siklus yang tanpa henti gitu, selalu selalu karena kita ada di dalam organisasi, selalu kita mengarah menuju itu ya. Nah, ini sudah ya. Kayaknya ini juga sudah kita oke oke. Kita beranjak ke manajemen ya. Kalau kita lihat pengertian dari manajemen adalah proses, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, termasuk monitoring, evaluasi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh semua orang atau semua aspek yang ada di organisasi, eee, dan semua pengguna sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi, setiap organisasi, ibu-ibu yang bekerja di rumah sakit ataupun dimanapun pasti punya tujuan. Kita bisa melihat visi dan misi. Nah itu, semua orang bekerja atau beraktivitas untuk mencapai visi dan misi ini, visinya ini, misinya apa gitu. Nah di perencanaan, ini adalah proses kegiatan sebelum dilaksanakan, sebuah, kegiatan ya. Jadi perencanaan biasanya dilakukan oleh, yang jajaran atas, gimana caranya, merencanakan sebuah, kegiatan gitu ya, di organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengkaji kekuatan, kelemahannya organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, ini kayak, buat, SWOT gitu ya. Apa sih, kekuatan kita, apa sih ancaman dari luar, dan menetapkan strategi, untuk mencapai visi yang kita tetapkan, gitu ya. Ini perencanaan. Mengorganisasikan sumber daya yang tadi sudah ada, baik itu dari SDM, peralatan, bahan, uang, informasi untuk gimana caranya supaya efektif mencapai tujuan. Tahap ini menentukan fungsi, hubungan, dan strategi, fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya apa untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, ini ada pengarahan juga, kita bisa lewatin ya. Kemudian ada pengawasan. Saya yakin setiap organisasi atau dimanapun ibu-ibu bekerja, pasti ada aspek pengawasan ya. Proses pengawasan ini harus ada karena, satu lembaga atau sekelompok orang yang melihat bahwa apakah sudah benar, aktivitas yang dilakukan sehingga semuanya itu mengarah ke arah visi. Jangan sampai, melempas dari visi yang sudah ditetapkan. Kalau ada, pengawasan ini mereka akan menilai bahwa, oh bagian ini kurang 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 kenceng gitu. Harusnya tahun ini kita mencapai ini, tapi, bagian kebidanan misalkan ya, belum progres nih ke arah yang ini. Jadi mungkin, kita melakukan apa nih supaya mencapai di tahun ini sampai di sini gitu. Jadi biasanya proses pengawasan ini kayak monitoring atau, audit kayak gitu tuh dilakukan mungkin setiap semester, 1 tahun 2 kali gitu. Di kampus pun melakukan fungsi pengawasan seperti ini. Jadi setiap, semester itu ada audit internalnya kami, memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Tidak hanya proses pembelajaran, semua, proses yang ada di dalam kemudian kira-kira apa sih yang, eee
yang kurang gitu, mungkin ada kendala gitu, kendalanya dicatat dan nanti akan dibahas. Ada satu sesi yang membahas kendala-kendala dan mencari jalan keluar untuk, proses yang kurang ini gitu. Jadi saya yakin tidak hanya di bidang kesehatan, bidang pendidikan nah, ada juga efisiensi. Saya yakin semua sangat familiar dengan efisiensi ya, karena adanya krisis. Jadi sejak 2 tahun yang lalu ya, kita sering banget mendengar efisiensi efisiensi gitu. Jadi, kata efisiensi itu kayak, familiar banget gitu di apa namanya, di kalangan PNS ya gitu. Oh sekarang efisiensi jadi, dana untuk ini dipotong, dana ini dipotong. Jadi negatif banget efisiensi itu. Padahal sebenarnya efisiensi itu adalah, bagaimana caranya kita, sebuah organisasi mengeluarkan, sumber daya dan mendapatkan hasil yang paling tinggi gitu loh, itu namanya efisien kan. Kita nggak mau boros-boros kan. Saya yakin teman-teman yang di rumah sakit swasta bekerja lebih efisien kan, bekerja dengan apa ya, uangnya swasta gitu dan, berbeda dengan yang di, apa namanya, di instansi pemerintah yang menggunakan uang negara yang kesannya itu lebih banyak uangnya gitu. Padahal sekarang tuh sama aja gitu di swasta maupun di instansi pemerintah itu sama-sama menerapkan prinsip efisiensi gitu. Gimana mengeluarkan, sumber daya atau modal yang kecil tapi mendapatkan, outcome yang semaksimal mungkin gitu ya. Oke, efektif juga, efektivitas sangat sangat, sejalan ya efisien dan efektif gitu. Kita ingin mengeluarkan, modal yang sekecilnya tapi, modal ini efektif banget untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jangan sampai, modalnya gede tapi tujuannya nggak tercapai, seperti itu. Jadi sekarang semuanya, eee, efisien dan efektif gitu ya. Nah, kepemimpinan ini sebenarnya, kunci ya, gimana caranya seorang pemimpin bisa atau yang ada di organisasi, visi bukan tadi. Kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan arah, gini loh caranya untuk mencapai visi di tahun 2026 ini gitu. Maka, organisasi orang-orang yang di bawahnya akan kocar-kacir, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke utara. Jadi, eee, tidak satu satu komando karena kepemimpinan itu bisa membawa, suksesnya sebuah organisasi gitu ya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya bisa dilihat sendiri Ibu-Ibu ya. Kemudian seorang pemimpin, jadi ibu sendiri pemimpinnya kalau nggak bisa secara diplomatis, nggak bisa komunikasi dengan bawahannya, komunikasinya nggak bagus. Jadi aja yang di bawahnya mogok gara-gara, level atas nggak mau berkomunikasi dengan baik atau kayak nggak setara gitu. Jadi bisa aja ada mogok gitu. Mungkin kalau di Bali ini, lagi krisis ya Bu, krisis krisis sampah gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang di Kupang belum belum tahu nih isunya bahwa di Bali itu sedang krisis sampah. Kemudian ditambah lagi, pemimpinnya tidak baik dengan masyarakat. Kita, sudah, eee, ya pemimpin di Bali karena komunikasi, publiknya nggak bagus. Jadi begitupun yang terjadi di organisasi kecilnya ibu-ibu ya, baik itu di rumah sakit ataupun klinik, ketika pimpinannya tidak menguasai keterampilan-keterampilan ini, maka akan terjadi krisis kepercayaan dari bawahan. Kalau krisis kepercayaan, ibu-ibu masih kerja itu masih oke, tapi kalau terjadi chaos misalkan ditinggalkan oleh dokter, perawat bidangnya kayak, mogok gitu, itu benar-benar, sangat, parah tuh ya. Syukur aja gitu, kalau cuma krisis kepercayaan gitu masih bisa dibangkitkan ya, diperbaiki, kalau sudah sampai mogok itu agak agak itu akan menyebabkan kerugian dari rumah sakitnya pastinya ya. Tentang gaya kepemimpinan kita bisa lewati. Ibu-ibu, ini adalah hubungan antara manajemen dan komunikasi, di mana, mmm, tadi kita membahas tentang manajemen ya, komunikasi. Ini untuk mengakhiri lagi sedikit ya, sesi terakhir kita sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, ada nggak yang bisa, eee, menghubungkan gimana manajemen ini dengan komunikasi yang di samping ini, dengan kata-katanya ibu-ibu? Boleh sharing ibu-ibu. Boleh pakai contoh yang di rumah sakitnya ibu masing-masing atau di tempat kerjanya ibu-ibu masing-masing. Silakan. Ada ibu-ibu? Silakan. Apakah ada yang mau ini berpendapat Ibu sebelum kita akhiri? Kita selesainya nanti jam 5 ya. Silakan Ibu-ibu.
Adakah yang ingin berpendapat Ibu-Ibu? Terkait tentang bagaimana hubungan antara manajemen dengan komunikasi. Silakan Ibu-Ibu. Nggak ada ya? Jadi gini ya Bu ya, untuk hubungan antara manajemen dan komunikasi ini, kita sudah bahas tentang perencanaan, pengorganisasian di tempat kerja kita ya, kemudian pengarahan dan pengendalian gitu ya. Nah, tugas manajemen ini akan bisa mencapai tujuannya atau bisa diketahui dengan seluruh bagian di organisasi itu dengan melakukan komunikasi baik itu horizontal maupun ke bawah gitu ya. Horizontal tuh antara misalkan kayak perawat sama dokter itu horizontal sesama orang yang sebagai SDM di rumah sakit. Kemudian kalau yang vertikal ke bawah itu dari manajemen kayak direktur ke seluruh bidan, perawat, dokter itu komunikasi-komunikasi ya. Nah, hal itu dapat dicapai dengan melakukan meeting-meeting kayak pertemuan. Mungkin ibu-ibu ada meeting setiap minggu gitu ya kayak apa sih istilahnya coffee morning gitu ada yang menyebutkan seperti itu ya. Ada rapat bulanan gitu. Itu komunikasi yang bisa dipakai untuk mencapai hal-hal di tugas-tugas manajemen ini. Nah, meeting-meeting ini juga pastinya kayak nggak bisa hanya dilakukan sekali gitu loh, tapi benar-benar progres untuk mencapai sebuah visi itu harus sering-sering dikawal gitu ya. Minggu ini sudah sampai mana, bulan ini sudah sampai mana, atau triwulan 1 gimana, triwulan 2 seperti apa gitu. Jadi itu bisa dilihat progresnya sejauh mana proses manajemen ini terjadi, kemudian hasil-hasil dari progres ini dibuatkan laporannya, mungkin ada laporan bulanan, ada laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan 4 gitu ya. Kemudian hasilnya ini mungkin diumumkan seperti contoh di Poltekkes ya kalau setiap 6 bulan itu ada audit internal. Setiap setengah semester, akhir semester, jadi 4 bulan itu ya 4 bulan sekali ada survei-survei gitu untuk melihat gitu apakah proses yang dilakukan di Poltekkes itu benar, kemudian apa kendalanya, itu dibuatkan laporan, kemudian diumumkan, kemudian dibicarakan untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk mencapai memperbaiki hal-hal yang bisa dicapai seperti itu ya. Kemudian komunikasi ini juga bisa berlevel-level ya dari level manajemen atas kayak direktur meeting-nya dengan berkomunikasi dengan ketua jurusan gitu. Mungkin kalau di rumah sakit itu antara direktur, wakil direktur dengan kepala-kepala unit kebidanan, anak, penyakit dalam kayak gitu kan ya. Kemudian dari level middle ini dengan staf di bawahnya mungkin komunikasinya setelah meeting yang antara level atas dengan middle, kemudian yang middle dengan bawah semuanya ini dilakukan setelah itu. Nah, jadi intinya adalah komunikasi ini sangat penting dilakukan untuk menuju mensukseskan tujuan manajemen gitu loh. Tanpa komunikasi, hal ini tidak dapat hal-hal yang ingin dicapai tidak bisa dicapai dengan mudah gitu. Jadi harus ada pemimpin yang kompeten, harus dengan komunikasi yang baik sehingga hal yang ingin dicapai benar-benar dicapai oleh semua orang gitu. Karena satu tujuan besar di organisasi itu tidak bisa dicapai oleh satu orang, harus dicapai oleh proses itu dilakukan secara bersamaan dengan seluruh orang-orang yang terlibat di organisasi itu. Nah, itu bisa dicapai dengan berkomunikasi dengan baik, vertikal dengan bawahannya ataupun yang horizontal. Seperti itu intinya ya Ibu-ibu ya, bahwa manajemen sangat berhubungan dengan komunikasi. Karena kuncinya ada di komunikasi bagian dari manajemen yang baik gitu ya. Oke, mungkin itu perkuliahan kita mengenai manajemen di bidang kewirausahaan ya. Jadi untuk saya share screen dulu ya. Jadi untuk perkuliahan kewirausahaan tidak ada petugasan dari saya karena sudah diganti perkuliahannya ya. Baik, Ibu-ibu, sudah jam 5 teng, adakah yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Cukup jelas. Cukup ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, mohon maaf sekali lagi karena mengganggu waktu liburnya Ibu-ibu ya. Jadi hari ini kalau di Bali kami sedang ada perayaan besar untuk hari ini adalah hari spesial untuk menajamkan pikiran. Jadi hari ini pemujaan untuk bikin tajam, kritis, lebih pintar gitu ya Bu ya kalau kami sebagai orang Hindu. Jadi sebenarnya sibuk banget, tapi saya memilihnya sore. Jadi prosesinya sudah tadi pagi selesai. Oke ibu-ibu yang beragama Hindu sudah selesai ya mebantennya, jadi tidak mengganggu aktivitas membanten ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup sesi kewirausahaan ini dengan Parama Santi ya ibu-ibu ya. Om Santi, Santi, Santi Om.
Sama-sama. Ibu-ibu yang di Sadukan Kupang, teh Om. selamat ya, selamat